Nah, di sini juga teman-teman saya mau memberikan spill ya, proses, pendapatan saya ketika saya berhasil mengumpulkan dari $10 pertama sampai sekarang. Mungkin ketika saya berhasil mengumpulkan $10 pertama itu tanggal 26 Juli. Nah, dari 26 Juli sampai sekarang itu ini pendapatan saya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Diajar Pinter, channelnya edukasi dan tutorial. Nah teman-teman, di video kali ini saya tidak akan membahas tentang materi tutorial ataupun yang lainnya, tetapi di video kali ini saya ingin berbagi kebahagiaan buat teman-teman, di mana di video ini saya akan menceritakan proses perjalanan saya dari awal nge-YouTube sampai akhirnya saya mendapatkan PIN dari Google AdSense, atau mungkin lebih tepatnya cerita lolos monetisasi. Nah teman-teman, tentunya di video kali ini bukan maksud saya untuk pamer ataupun sombong, tetapi di sini saya ingin memberikan motivasi buat teman-teman. Mungkin teman-teman yang lagi mengejar syarat monetisasi ataupun lagi berjuang untuk mengembangkan channelnya itu bisa termotivasi dengan adanya video ini. Nah teman-teman, mungkin waktu awal saya ngonten itu di tahun 2018, itu pertama kali saya membuat channel. Nah, di mana di channel itu saya membahas tentang tutorial bermain gitar. Nah, di channel itu mungkin saya hanya beberapa bulan saja karena saya terkendala di penyiapan materinya, di mana kan yang saya ketahui itu untuk bergerak di bidang YouTube kita harus konsisten upload itu, baik setiap hari satu kali ataupun seminggu dua kali ataupun seminggu sekali. Nah, di channel saya itu, di tutorial gitar itu, saya terbentur dengan penyiapan materinya karena untuk tutorial gitar itu saya membutuhkan persiapan di mana saya harus ngulik terlebih dahulu baru saya bisa posting. Artinya kalau misalkan saya mengikuti secara konsisten setiap hari ataupun seminggu dua kali, saya tidak bisa terkejar. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk beralih di channel yaitu renovasi rumah. Nah, di renovasi rumah pun saya tidak lama, mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan, karena saya terbentur lagi ke materinya. Nah, di mana waktu itu saya sudah merenovasi ruangan depan, ruangan tengah, dan ruangan dapur. Tetapi ketika itu saya bingung mau materi apa lagi karena satu rumah saya sudah direnovasi. Nah, akhirnya karena saya terbentur dengan materi tersebut, akhirnya saya membuat channel baru, di mana saya membuat channel itu membahas tentang seputar mainan. Nah, mungkin dulu itu di tahun 2015, di tahun 2019 kalau nggak salah, review mainan itu sangat ramai sekali. Banyak sekali penontonnya. Nah, di channel itu pun saya membutuhkan waktu 3 bulan aja untuk mendapatkan monetisasi atau berhasil mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Karena waktu itu memang channel mainan itu sangat ramai sekali. Tetapi tidak saya teruskan karena apa? Karena terkendala sesuatu hal. Nah, di sini saya mau memberikan apa ya istilahnya itu, peringatan juga lah buat teman-teman. Ketika teman-teman membuat sebuah channel YouTube itu, teman-teman kan nanti akan menentukan apakah channel itu dibuat untuk anak-anak atau tidak dibuat untuk anak-anak. Nah, di channel mainan itu saya memutuskan untuk tidak dibuat untuk anak-anak. Nah, karena hal itulah ketika saya berhasil mendapatkan monetisasi, saya mendapat teguran dari pihak YouTube. Nah, tegurannya itu kenapa channel saya tidak diperuntukkan untuk anak-anak, sedangkan videonya itu seputar mainan dan itu seharusnya untuk anak-anak. Nah, kenapa sih saya tidak memutuskan untuk tidak dibuat untuk anak-anak? Karena waktu itu yang saya tahu itu ketika channel dibuat untuk anak-anak itu iklannya itu akan dibatasi dan penghasilannya pun sangat kecil sekali. Nah, berhubung saya tahu untuk dibuat anak-anak itu resikonya seperti itu,
akhirnya saya memutuskan untuk tidak dibuat anak-anak. Walaupun sebenarnya dalam hati kecil saya memang saya juga menyadari bahwa channel seperti itu tuh harusnya dibuat untuk anak-anak. Nah, berhubung saya menghindari pembatasan iklan dan penghasilannya pun saya pengennya besar, akhirnya saya memutuskan untuk tidak dibuat untuk anak-anak. Namun ternyata hal itu salah. Nah, saya mendapat teguran dari pihak YouTube dan ketika saya mengajukan banding itu ditolak. Nah, itu kenapa saya menjadi motivasi saya menjadi sedikit turun ketika mendapatkan teguran dari pihak YouTube. Nah, selain dari itu juga di sini saya ingin memberikan gambaran lagi kepada teman-teman. Ketika teman-teman membangun sebuah channel atau membuat sebuah channel, teman-teman buatlah akun Google AdSense-nya itu ketika berhasil mendapatkan syarat monetisasi. Nah, pengalaman saya sudah membuat akun Google AdSense itu ketika saya membuat channel yang pertama, itu channel tutorial gitar. Nah, ketika saya membuat channel tutorial gitar itu, saya sudah mempersiapkan akun Google AdSense-nya itu sudah saya buat. Nah, makanya itu ketika di channel mainan saya mendapatkan syarat monetisasi dan disuruh menautkan akun Google Ads, karena pengetahuan saya yang masih kurang, karena pengalaman saya juga masih kurang, ketika ada pertanyaan disuruh menautkan akun Google Ads, apakah Anda pernah memiliki akun Google AdSense sebelumnya ataupun sudah pernah? Nah, di situ saya memilih belum pernah, karena maksud dan tujuan saya itu saya ingin membedakan antara akun Google AdSense yang gitar dan akun Google AdSense yang mainan. Tujuan saya seperti itu sebenarnya, tetapi ternyata itu salah. Akun Google AdSense itu hanya boleh dimiliki satu akun, itu satu orang, karena proses pembuatan akun Google AdSense-nya itu membutuhkan identitas diri yang kita upload. Nah, jadi dua perkara itulah yang membuat saya akhirnya tidak melanjutkan untuk di channel mainan. Perkara yang pertama yaitu saya salah menentukan kategorinya untuk anak-anak atau bukan, dan yang kedua saya membuat akun Google AdSense yang baru, dan ketika saya coba rubah pun akun Google AdSense-nya, ketika saya coba kembalikan ke semula itu tidak bisa. Saya sudah berusaha berusaha mengatasinya, tetapi tetap tidak bisa. Akhirnya seiring berjalannya waktu, saya pun sudah agak sedikit mengalami agak sedikit malas. Mungkin sekitar 1 tahun saya membuat lagi channel yang baru, yaitu channel edukasi. Nah, di channel edukasi ini saya mungkin membuat akunnya itu sekitar tahun 2003, itu di bulan September. Nah, saya membuat channel edukasi. Dan proses membuat channel itu, proses upload videonya pun itu wah turun naik. Mungkin ada pernah kalanya saya mengalami malas untuk membuat konten. Bahkan saya pernah 2 bulan untuk tidak upload video. Walaupun memang kenyataannya itu memang salah, seharusnya itu ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator, kita harusnya itu konsisten. Apapun alasannya, ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator, itu harusnya kita bisa konsisten upload video, karena tugas seorang konten kreator yaitu membuat video. Nah, di pertengahan jalan itu saya pernah merasakan malas membuat video. Nah, 2 bulan kalau nggak salah itu saya kosong, tidak upload sebuah video. Tetapi ketika saya melihat video orang lain yang dengan bangganya mereka menceritakan proses perjalanannya atau mendapatkan penghasilannya dari jeripayanya, akhirnya semangat saya tumbuh lagi, dan akhirnya saya memutuskan untuk tetap konsisten dan tetap semangat. Nah, pada mungkin di sekitar bulan Juli atau sekitar 10 bulan kemudian, saya berhasil dimonetisasi, itu mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu sekitar bulan Juli. Nah, dan di tanggal 26 Juli
saya sudah berhasil mendapatkan $10 pertama. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum mengetahui, ketika kita sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu kita diminta untuk menautkan Google AdSense kita. Nah, dan ketika kita sudah menautkan akun Google AdSense kita, itu kita diharuskan untuk mengejar $10 pertama. Nah, dan ketika $10 pertama itu sudah selesai, mungkin sekitar tanggal 26 Juli yang saya ingat itu. Nah, di situ saya diminta untuk mengupload identitas diri. Nah, ketika identitas diri itu saya upload, besoknya lagi saya mendapatkan email untuk menentukan alamat untuk pengiriman PIN ini. Ini PIN dari Google AdSense. Nah, jadi sebenarnya untuk menentukan alamat pengiriman PIN ini kita bisa tentukan, artinya tidak meski sesuai dengan KTP kita. Nah, ini bisa kita atur sesuai alamat domisili kita tinggal sekarang. Nah, berhubung saya khawatir akan terjadinya kesalahan, makanya saya menentukan atau memutuskan pengiriman alamat ini berdasarkan dengan alamat KTP saya tinggal. Sebenarnya saya tinggal di daerah Jakarta, tetapi pengiriman atau KTP saya itu di Kuningan, Jawa Barat. Nah, akhirnya saya menentukan pengirimannya ke sana. Walaupun proses pengirimannya itu ya agak sedikit ketar-ketir lah, dagdikduk lah ya. Karena di KTP yang tertera itu tidak ada nomor rumahnya. Jadi saya khawatir setelah 3 minggu berjalannya waktu, ketika saya merasa kok belum ada sampai, akhirnya saya minta saudara ipar saya untuk cek ke kantor pos. Nah, kebetulan di sini juga saya mau mengucapkan terima kasih buat saudara adik ipar saya itu Arif Budiman, dan mamang saya itu Mang Didi. Saya mengucapkan terima kasih karena berkat beliau PIN AdSense ini bisa mungkin dijemput ke kantor posnya dan akhirnya bisa saya dapatkan. Saya mengucapkan terima kasih buat bantuannya. Nah, teman-teman, jadi PIN ini dikirim itu dari pihak Google AdSense itu maksimal waktunya 3 minggu. Nah, jadi apabila teman-teman dalam jangka waktu 3 minggu itu tidak ada informasi, saya sarankan teman-teman silahkan datangi kantor pos yang di wilayah tempat tinggal teman-teman. Nah, saya sarankan datangi ke sana dan silahkan teman-teman tanyakan. Nah, begitupun akun Google AdSense yang punya saya ini. Nah, teman-teman, sekaligus di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk membuka isinya. Ini kebetulan masih disegel, bisa teman-teman lihat. Masih disegel. Di sini ada bacanya, lepaskan sisi samping terlebih dahulu. Nah, oke, di sini saya mau mengajak teman-teman untuk membukanya, karena ini merupakan mungkin ketika teman-teman menjadi seorang konten kreator dan mendapatkan PIN ini, ada kebanggaan tersendiri karena inilah yang kita tunggu-tunggu. Mungkin nanti teman-teman, mudah-mudahan saya doakan bisa segera mendapatkannya bagi teman-teman yang sekarang itu masih proses mengejar syarat monetisasi. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan coba buka. Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman itu dalamnya seperti apa. Oke, saya buka dulu. Nah, teman-teman, dalamnya seperti ini, dan ini yang saya tutupi itu pinnya yang nanti akan saya coba masukkan di akun Google AdSense-nya, dan ini harus segera diverifikasi karena PIN ini memiliki kadaluarsa, itu jangka waktunya itu 4 bulan. Apabila dalam jangka waktu 4 bulan kita belum memverifikasi PIN ini, maka iklan yang ada di video kita akan dihentikan.
Nah, jadi ini sebenarnya harus segera dimasukkan. Berhubung saya ingin berbagi kebahagiaan buat teman-teman semuanya, makanya saya mau coba membukanya bareng-bareng buat teman-teman semua. Nah, hikmah yang bisa diambil dari video ini, ketika teman-teman yang sedang proses mengejar monetisasi ataupun yang proses mengembangkan channel YouTube-nya, di sini pelajarannya teman-teman harus tetap semangat dan harus tetap konsisten. Itu poin pertama. Yang kedua itu teman-teman buatlah akun Google AdSense-nya itu ketika syarat monetisasinya sudah tercapai. Nah, dan yang ketiga pelajaran di sini yang diambil, sebelum teman-teman menentukan atau memasukkan apapun email dari YouTube ataupun dari Google AdSense, teman-teman silahkan amati terlebih dahulu, selidiki terlebih dahulu. Terkadang karena kita ingin buru-buru mengisinya, akhirnya ada sebuah kesalahan ataupun langkah-langkah yang salah untuk kita ambil. Akhirnya terjadi kesalahan dan itu akan sangat sulit sekali untuk memperbaikinya. Karena ketika kita melakukan komplain ke pihak YouTube, itu tidak sama ketika kita komplain kepada mungkin saya anggapnya kepada orang lah ya. Kalau misalkan kita komplain kepada orang, tinggal kita WA, mungkin akan dia balas secara cepat. Nah, kalau misalkan kita komplain kepada pihak YouTube, kita ingin memperbaikinya, itu akan sangat sulit sekali. Karena seperti yang sudah kita ketahui, kita komplainnya itu harus melalui email, dan kapan dibalasnya kita pun kurang tahu. Nah, mungkin teman-teman pelajarannya di situ. Nah, di sini juga teman-teman saya mau memberikan spill ya, proses pendapatan saya ketika saya berhasil mengumpulkan dari $10 pertama sampai sekarang. Mungkin ketika saya berhasil mengumpulkan $10 pertama itu tanggal 26 Juli. Nah, dari 26 Juli sampai sekarang itu, ini pendapatan saya yang sudah dihasilkan. Nah, teman-teman, mungkin angka ini buat teman-teman mungkin kecil, tetapi buat saya hasil jeripayah ini walaupun segitu, buat saya ini sangat membanggakan. Bukan seberapa besar nominalnya, tetapi hasil jeripayah selama mungkin 10 bulan itu setidaknya sudah membuahkan hasil. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang untuk mendapatkan syarat monetisasi, tetap semangat. Itu intinya, tetap semangat, jangan mudah putus asa. Dan buat teman-teman semuanya, semoga sukses di YouTube ataupun di konten kreator yang lainnya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya sampai selesai. Tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.